Aku membuat kelompok belajar untuk membantu Sudoku-kun, bisakah kau membantu kami sekali lagi? Untuk apa kau melakukan ini? Apa demi Sudoku-kun? Kusida juga menyadari bahwa permintaannya itu tidak murni bersifat altruistik, mendahulukan orang lain. Tidak, ini untukku. Begitukah, Horikita-san, seperti biasa, bertindak untuk dirimu sendiri, ya. Mau kau tidak membantu orang yang tidak bertindak untuk teman mereka? Aku rasa kau bebas untuk berpikir apapun yang kau inginkan, namun aku ingin memastikan bahwa kau tidak akan berbohong, jadi aku senang kau menjawabnya dengan jujur. Baiklah, aku akan membantumu, kita adalah teman sekelas, kan? Ayano Kouji-kun. Ya, tolong bantu kami. Aku ingin bertanya langsung kepadamu, bukan untuk temanmu, bukan untuk poinnya, tapi kau ingin membantu agar bisa mencapai kelas A. Benar. Itu tidak masuk akal. Bukankah itu tidak mungkin? Oh, aku tidak mencoba menyebutmu bodoh, tapi bagaimana aku harus mengatakannya? Lebih dari separuh kelas sudah menyerah, kau tahu. Apa karena perbedaan antara kelas kita dan kelas A terlalu besar? Ya, jujur saja, aku tidak tahu apakah kita bisa mengejar ketinggalan, aku bahkan tidak tahu apakah kita bisa mendapatkan poin bulan depan, aku merasa berkecil hati. Horikita memukul meja dengan keras. Aku akan benar-benar akan melakukannya. Ayano Kouji-kun, apa kau juga menginginkan kelas A? Ya, dia adalah asistenku dalam meraih kelas A. Kau menyebutku asisten tanpa persetujuanku. Baiklah, biar aku bantu. Tentu saja, itu sebabnya kami bertanya sejak awal. Bukan itu, aku ingin bergabung dengan kalian untuk kelas A. Bukan hanya kelompok belajar, tapi aku ingin membantu semua hal lain yang akan kau lakukan mulai sekarang. Tapi... Kalau begitu, apa kau tidak ingin aku membantu? Kusida menatap Horikita dengan mata melebar. Baiklah, aku akan secara formal meminta bantuanmu lagi jika kelompok belajar ini berjalan dengan baik. Itu jawabannya. Meskipun Kusida mungkin memiliki sesuatu dalam pikirannya, Horikita memutuskan untuk membiarkannya mencari alasan tertentu dan membiarkannya bergabung. Setelah menerima jawaban bijaksana dari Horikita yang biasanya keras kepala, Kusida melompat dengan gembira. Benarkah, Yai? Terlihat sangat bahagia, dia bersorak senang. Penampilannya yang ini juga imut. Hubungan terbaik lagi, Horikita-san. Ayano Kouji-kun. Dia mengulurkan tangan kiri dan kanannya ke arah kami berdua. Merasa agak bingung, Horikita dan aku menjabat tangannya. Namun, aku tidak tahu apakah Sudoku-kun dan teman-temannya setuju untuk bergabung lagi. Ya, dalam situasi saat ini, pastinya terlihat sulit. Kalau begitu, bisakah kau menyerahkannya kepadaku lagi? Aku bisa melakukan ini setidaknya setelah bergabung dengan kalian. Oke. Aku merasa terbebani dengan kecepatan yang dilakukan Horikita dan Kusida. Seakan-akan segera beraksi, dia mengeluarkan teleponnya. Segera setelah itu, Ike dan Yamauchi datang dengan ekspresi gembira. Begitu mereka melihatku dan Horikita, mereka menatapku seolah mereka berkata, kau benar-benar memberitahunya tentang chat itu. Yah, itu cocok, jadi aku hanya akan diam saja. Rasa bersalah mereka mungkin akan efektif untuk membuat mereka setuju. Maaf untuk memanggil kalian berdua, aku atau Horikita punya sebuah permintaan kepada kalian berdua. Apa? Ada apa? Apa yang kau lakukan dengan kami? Reaksi yang sangat berlebihan. Mereka mundur dengan gugup. Apa kalian berdua punya rencana untuk bergabung dengan kelompok belajar Hirata-kun? Ke kelompok belajar? Tidak, kami tidak mau bergabung karena dia terlalu populer. Kami akan ngebut malam sehari sebelum ujian, ini selalu berhasil sejak sekolah menengah. Untuk kata-kata Ike, Yamauchi mengangguk 2 kali, 3 kali. Mereka tampaknya telah berhasil dengan menjejalkan menit-menit terakhir selama beberapa tahun terakhir ini. Pemikiran seperti itu cocok untuk kalian berdua. Namun, kemungkinan dikeluarkan dari sekolah cukup tinggi saat ini. Kau sama seperti sebelumnya, apapun maksudnya. Sudou muncul sambil merengut pada Horikita. Sepertinya Sudou juga terjebak dalam perangkap Kusida. Satu-satunya yang paling khawatir itu adalah kau, Sudou-kun, sepertinya kau sama sekali tidak khawatir dengan pengusiran sekolah. Kau sudah tahu itu. Jika kau tidak hati-hati, aku akan memukulmu. Aku sibuk dengan bola basket sekarang, cukup bagus untuk belajar sebelum ujian. Tenanglah, Sudou. Ike mencoba menenangkan Sudou, seolah-olah dia tidak tahu apa yang dia katakan di chat. Hei, Sudou-kun, mau kau mencoba belajar sekali lagi? Kau mungkin hampir tidak bisa lulus ujian dengan ngebut semalam. Namun, jika tidak berhasil, kau tidak akan bisa bermain bola basket lagi di sini, kau tahu. Tapi aku tidak ingin menerima kebaikan dari perempuan ini. Aku belum lupa kata-kata yang kau lempar kepadaku tempo hari. Jika kau akan minta maaf terlebih dahulu dengan tulus. Sudou menyatakan hal itu, menunjukkan permusuhan terhadap Horikita. Secara pribadi, aku berpikir bahwa meskipun dia merasa berbahaya untuk tidak belajar, dia lebih merasa terhina dengan kata-katanya tentang bola basket. Tentu saja, Horikita tidak akan meminta maaf dengan mudah. Tidak ada orang yang secara terbuka menyombongkan diri karena salah dengan mulut mereka sendiri. Kurasa kau salah, Sudou-kun. Apa? Alih-alih meminta maaf, dia hanya menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api. Bagaimanapun, kebencian kita satu sama lain hanyalah masalah sepele dalam situasi ini. Aku akan mengajarimu untuk kepentinganku, kau akan belajar demi dirimu, apa itu buruk? Apa kau benar-benar ingin pindah ke kelas A? Melangkah sejauh ini untuk mengundangku? Ya, kalau tidak, siapa yang akan memilih untuk peduli padamu? Dengan kata-kata kasar Horikita, Sudou semakin marah. Aku sibuk dengan bola basket, bahkan sebelum ujian, yang lain tidak meluangkan waktu untuk belajar. Aku tidak ingin tertinggal saat aku sedang sibuk belajar. Setelah meramalkan bahwa Sudou akan mengucapkan kata-kata seperti itu, Horikita mengeluarkan selembar kertas dan menunjukkannya kepadanya. Itu adalah jadwal yang rinci sampai hari ujian.
Pada sesi belajar terakhir, aku belajar bahwa metode belajar yang teratur tidak sesuai untukmu. Tak satu pun darimu yang memahami dasar-dasar topik, seperti mengambil kodok dan mengenalkannya ke laut. Katak tidak tahu di mana untuk memulai. Aku juga mengerti bahwa meluangkan waktu menjauh dari hobimu akan menambah stres dirimu. Oleh karena itu, aku memikirkan sebuah rencana untuk mengatasi masalah itu. Ilmu sihir macam apa ini? Kalau ada rencana seperti itu, katakan padaku. Keduanya, belajar untuk tes dan aktivitas klub bisa hidup saling berdampingan. Percaya bahwa tidak mungkin hal itu ada, Sudou tertawa terbahak-bahak. Kita punya waktu 2 minggu dari sekarang, kau akan mulai belajar setiap hari di kelas seolah-olah besok akan mati. Awalnya, aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Semua orang bingung. Biasanya, kalian bertiga tidak serius di kelas, bukan? Jangan putuskan itu sendiri. Ike keberatan. Kalau begitu, apa kau rajin di kelas? Petik 2 titik titik titik. Tidak, tidak, aku tidak melakukan apa-apa sampai kelas selesai. Benarkan. Dengan kata lain, kau menghabiskan 6 jam sehari hanya untuk bermalas-malasan. Bahkan di luar 1-2 jam yang tersedia sepulang sekolah, ada banyak waktu berharga untuk disia-siakan. Kita harus memanfaatkannya saat ini. Tentu saja, dalam teori itu akan berhasil, tapi, bukankah itu tidak masuk akal? Kekhawatiran Kusida sangat tepat. Itu karena mereka tidak bisa belajar sepanjang waktu selama kelas terbuang sia-sia. Jika mereka bahkan tidak bisa berhenti berbicara di kelas, kurasa mereka tidak bisa memahami masalah itu sendiri. Aku tidak bisa mengikuti materi yang ada di kelas. Aku sudah tahu itu, jadi kita akan menggunakan semua waktu luang yang kita miliki dan memiliki sesi belajar kecil. Hori kita lalu berpaling ke halaman berikutnya. Itu memiliki deskripsi lengkap tentang apa yang akan kita lakukan. Singkatnya, ini seperti ini. Setelah periode pertama, semua orang akan bertemu dan mendiskusikan apa yang tidak mereka mengerti. Dalam 10 menit istirahat, Hori kita kemudian akan mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui. Dan kemudian seluruh proses akan berulang untuk periode berikutnya. Tentu saja tidak sesederhana kedengarannya. Namun, karena mereka tidak dapat mengikuti pelajaran, mungkin sulit bagi mereka untuk bisa mengerti dalam waktu singkat. Tunggu, aku bingung, apa ini mungkin? Ike juga menyadari bahwa ini akan menjadi tugas yang berat. Ya, bukankah tidak beralasan untuk berpikir bahwa kau bisa mengajarkan kami hanya dalam 10 menit? Jangan khawatir, selama kelas, aku akan memastikan semua jawaban dari pertanyaan itu. Ayanoko Ujikun dan Kusida-san akan mengajari kalian masing-masing. Jika memang seperti itu, aku kira ada kemungkinan semua orang bisa mengerti hanya dalam 10 menit. Kalian berdua, jika itu hanya menjelaskan jawabannya, kau bisa melakukannya, kan? Tapi, aku masih tidak berpikir kalau itu mungkin dalam jumlah waktu seperti itu. Belajar itu sulit, jadi aku tidak tahu. Konten yang tercakup dalam satu periode sangat kecil, hanya 1 halaman catatan, atau paling banyak sekitar 2. Dan materi yang menyangkut tes hanya memakan separuh halaman. Bagaimanapun, jika waktunya tidak cukup, kita bisa selalu menggunakan waktu istirahat makan siang. Aku tidak mengatakan aku ingin kau memahami materi, aku hanya ingin memastikan bahwa itu ada di kepalamu. Yang penting adalah untuk memastikan bahwa kau memperhatikan suara guru dan tulisan pada papan tulis, lupakan saja catatan. Apa kau menyuruh kami untuk tidak mencatatnya? Mencoba menghafal pertanyaan itu dan jawabannya akan sulit saat mencatat. Tentu, itu mungkin benar. Dengan memusatkan perhatian pada mencatat, waktu yang berharga terbuang sia-sia. Bagaimanapun, sepertinya Hori kita tidak mau menggunakan waktu sepulang sekolah. Coba saja, kau bisa mencobanya sebelum kau menolak. Petik 2 titik titik titik. Aku masih tidak ingin melakukannya. Aku ingin menghabiskan waktuku secara berbeda daripada seseorang yang belajar 24/7. Juga, aku tidak berpikir aku akan bisa belajar dengan trik murah seperti itu. Hori kita memikirkan rencananya sambil mempertimbangkan ketiganya, tapi Sudou masih tidak setuju. Sepertinya kau salah paham dengan konsep dasar di sini. Trik murah. Tidak ada hal seperti itu. Tidak ada jalan selain menghabiskan waktu dan belajar dengan hati-hati, itu bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk hal lain. Atau apa kau mengatakan itu? Ada trik murah dan jalan pintas untuk bola basket. Tentu saja tidak ada hal seperti itu. Baru setelah kau berlatih dan berlatih, kau akan menjadi mahir. Menyadari apa yang dia katakan, Sudou menarik napas dengan mata yang terbuka lebar karena terkejut. Ini benar-benar tidak mungkin bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk fokus. Namun, kau akan mencurahkan seluruh energimu untuk mendapatkan kemampuan bola basket yang lebih baik. Bahkan jika hanya sebagian kecil, gunakan sebagian energi itu untuk belajar. Agar bisa terus bermain bola basket di sekolah ini, supaya jangan ditendang keluar. Itu sangat kecil, tapi Hori kita dengan jelas menawarkan Sudou sebuah kompromi kecil. Dia ragu-ragu. Namun, harga dirinya berhasil masuk. Tidak peduli apa, dia tidak akan setuju. Petik 2 titik titik titik. Aku tetap tidak mau ikut, terima kasih sudah bersikap lebih sopan, tapi aku tetap tidak setuju. Sudou mencoba pergi tanpa pernah duduk, tapi Hori kita menghentikannya. Jika dia membiarkan kesempatan ini berlalu, mungkin tidak ada kesempatan lain untuk membentuk kelompok belajar. Biasanya, aku tidak akan mengatakan apapun, tapi aku rasa aku harus masuk dan membantu di sini. Hei, Kusida, apa kau sudah punya pacar? Aku tidak memilikinya, kenapa kau bertanya kepadaku tiba-tiba? Kalau begitu, jika aku mendapatkan 50 poin pada tes berikutnya, maukah kau berkencan denganku? Aku mengulurkan tanganku. Apa yang kau katakan, Ayanoko Uji? Kencanlah denganku. Aku akan mendapatkan 51 poin. Tidak, aku. Denganku saja, aku akan mendapatkan 52 poin.
Ike cepat menanggapi. Dan kemudian Yamauchi. Kusida dengan cepat menyadari apa yang ingin kulakukan. Ini, memalukan. Aku tidak menilai orang dengan nilai tes mereka, kau tahu. Tapi mereka menginginkan imbalan untuk melakukannya dengan baik. Lihatlah antusiasme mereka. Jika ada imbalan seperti itu, mereka mungkin akan berusaha lebih keras lagi. Ye Wah, bagaimana dengan ini? Aku akan berkencan dengan orang yang mendapat nilai tes tertinggi. Aku menyukai orang-orang yang bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang mungkin tidak mereka sukai.